Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Engel Meta Ariba dari kelas 2 Mazawa B, NIM 2017-204081. Saya di sini akan mereview jurnal yang berjudul Filsafat, Etika, dan Ilmu. Upaya memahami hakikat ilmu dalam konteks keindonesiaan. Langsung saja, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofia, dari kata philos artinya cinta, dan sophia artinya pengetahuan yang bijaksana. Kemunculan filsafat pada abad ke-5 sebelum Masehi merupakan pendobrakan terhadap dominasi zaman mitos atas klaim kebenaran. Pada masa ini, akal mulai digunakan dalam upaya mencari kebenaran sebagai sarana mencari kebenaran sebagai sumber kebenaran. Sejarah pemikiran memasuki zaman baru, yaitu zaman logos. Filsafat dikatakan sebagai mother of science. Filsafat mempunyai dua pengertian. Yang pertama yaitu filsafat sebagai produk, mengandung arti filsafat sebagai jenis ilmu pengetahuan, konsep-konsep, teori, sistem aliran yang merupakan hasil proses berfilsafat. Yang kedua, filsafat sebagai suatu proses. Dalam hal ini, filsafat diartikan sebagai bentuk aktivitas berfilsafat sebagai proses pemecahan masalah dengan menggunakan cara dan metode tertentu. Yang pertama yaitu etika atau filsafat moral. Etika adalah cabang dari filsafat yang membicarakan tentang nilai baik dan buruk. Etika membicarakan tentang pertimbangan tentang tindakan-tindakan baik buruk, susila tidak susila dalam hubungan antar manusia. Moral berkaitan dengan penilaian baik buruk mengenai hal-hal yang mendasar, yang berhubungan dengan nilai kemanusiaan, sedang etika atau etiket berkaitan dengan sikap dalam pergaulan, sopan santun, tolak ukur penilaiannya adalah pantas atau tidak pantas. Di samping itu, ada istilah lain yang berkaitan dengan moral, yaitu norma. Norma adalah nilai yang menjadi milik bersama dalam suatu masyarakat yang telah tertanam dalam emosi yang mendalam sebagai suatu kesepakatan bersama. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dewasa ini adalah masyarakat hanya takut pada norma hukum yang mempunyai sanksi yang jelas dan tegas yang pelaksanaannya berdasarkan kekuatan memaksa. Sedangkan norma moral yang pelaksanaannya berdasarkan kesadaran sebagai manusia, tidak ada sanksi yang nyata yang mulai ditinggalkan. Esensi pembeda antara manusia dan makhluk lain adalah pada aspek moralnya. Pada morallah manusia menemukan esensi kemanusiaannya, sehingga etika dan moral seharusnya menjadi landasan tingkah laku manusia dengan segala kesadarannya. Moral dan etika hanya dikenakan pada manusia yang akalnya berfungsi. Manusia yang mempunyai kesadaran, atau kesadaran dalam hal ini berarti psikologis filosofis, penilaian hanya ditujukan bagi manusia yang mempunyai akal dan sudah mempunyai kesadaran. Alasan dasar dan rasional mengapa manusia harus menggunakan moral atau etika sebagai landasan segala tindakannya adalah karena dia berakal dan mempunyai kesadaran. Yang selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan dan etika. Ilmu pengetahuan dalam bahasa Inggris science, bahasa Latin scientia berarti mempelajari atau mengetahui. Ilmu pengetahuan berbeda dengan pengetahuan atau episteme. Ilmu pengetahuan bisa berasal dari pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Ada beberapa syarat suatu pengetahuan dikategorikan ilmu. Menurut Pujo Wijatno, ilmu pengetahuan memiliki beberapa syarat, yaitu berobjek, bermetode, sistematis, dan universal. Adapun ilmu pengetahuan memiliki beberapa sifat. Yang pertama terbuka, yang kedua milik umum, yang ketiga objektif, yang keempat relatif. Ada dua sikap dasar. Pertama, kecenderungan puritan elitis yang beranggapan bahwa ilmu itu bebas nilai, bergerak sendiri atau otonom sesuai dengan hukum-hukumnya. Tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk ilmu pengetahuan itu sendiri. Motif dasar dari ilmu pengetahuan adalah memenuhi rasa ingin tahu dengan tujuan mencari kebenaran. Sikap seperti ini dimotori oleh Aristoteles yang kemudian dilanjutkan oleh ilmuwan-ilmuwan ilmu alam. Yang kedua, kecenderungan pragmatis. Ilmu pengetahuan tidak hanya semata-mata mencari kebenaran, tetapi untuk memecahkan persoalan hidup manusia. Kebenaran ilmiah tidak hanya logis, rasional, empiris, tetapi juga pragmatis. Kebenaran tidak ada artinya kalau tidak berguna bagi manusia. Semboyan dasar-dasar dari sikap pragmatis ini adalah bahwa ilmu pengetahuan itu untuk manusia. Ilmu pengetahuan dalam konteks keindonesiaan.
Tradisi kegiatan ilmiah di Indonesia memang belum mapan sebagaimana tradisi di dunia barat. Bangsa Indonesia mempunyai sistem nilai sendiri yang melandasi berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan ilmiah. Pancasila sebagai core value dalam kehidupan ilmiah adalah suatu imperatif ilmu dalam konteks pengujian. Dalam proses dalam dirinya sendiri memang harus bebas nilai, objektif, rasional, namun di dalam proses penemuannya dan penerapannya, ilmu tidak bebas nilai. Ilmu harus memperhatikan nilai-nilai yang ada dan berlaku di masyarakat. Ilmu itu bebas nilai, tetapi kegiatan keilmuan itu dilaksanakan oleh ilmuwan di bawah suatu lembaga atau otoritas akademis yang menyangkut berbagai kepentingan. Maka harus ada nilai-nilai yang menjadi ruh yang mengendalikannya. Dibutuhkan suatu etika ilmiah bagi ilmuwan, sehingga ilmu itu tetap berjalan pada koridornya yang benar. Sikap ilmiah harus dimiliki oleh setiap ilmuwan. Ada beberapa sikap ilmiah yaitu kejujuran dan kebenaran, tanggung jawab, setia, sikap ingin tahu, sikap kritis, sikap independen atau mandiri, sikap terbuka, sikap rela menghargai karya dan pendapat orang lain, dan sikap menjangkau ke depan. Yang selanjutnya yaitu analisis kritis. Jurnal ini lebih membahas pada etika, yaitu filsafat moral yang kaitannya dengan bangsa Indonesia. Ada ilmuwan yang memberikan statement tentang kekuatan dari akal. Mereka memuja dan mempercaya akal secara berlebihan. Mereka beranggapan bahwa akar adalah segala-galanya. Tapi saya setuju dengan pendapat atau statement dari Immanuel Kant yang mengatakan bahwa setinggi-tinggi bintang di langit masih tinggi moralitas di dada manusia. Artinya, moral merupakan hal penting, hal utama yang ada pada manusia yang perlu untuk diperhatikan. Orang-orang hanya mementingkan dan takut kepada norma hukum, bukan kepada norma moral yang sudah seharusnya dimiliki oleh setiap manusia. Orang-orang sudah tidak lagi mementingkan tentang moral. Solusi dari hal tersebut yaitu untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memperhatikan, mempelajari, mengajarkan, serta selalu mengingatkan bahwa moral merupakan hal penting yang harus tetap dijaga meskipun terjadi perubahan ke zaman yang lebih modern. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.